Jadi kalau kita bicara tentang akidah, akidah ini kan secara lughatan, secara bahasa artinya ikatan, ikatan. Sedangkan kalau kita bicara akidah, akidah itu sesuatu keyakinan, kepercayaan orang. Kalau dalam Islam, akidah Islam itu terkaitlah dia dengan rukun iman, rukun Islam. Kan begitu. Nah, akidah biasanya orang apa ya, pembahasan akidah itu lebih luas kalau ketimbang dengan tauhid. Kalau kita bandingkan akidah dengan tauhid gitu kan. Karena memang tauhid itu sudah include dia, sudah masuk ke dalam pembahasan akidah. Karena kalau akidah bahasan dia nanti masuk tauhid dan lawan-lawan tauhid yaitu kesyirikan. Dia akan dibahas di situ. Tapi kalau tauhid biasanya yang dibahas itu tauhid yang dibagi oleh para ulama pembagian yang ilmiah itu apakah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nah, itu dia. Jadi pembahasan akidah itu lebih luas. Sekali lagi saya katakan akidah secara bahasa keyakinan. Ya, ataupun ikatan. Tapi kalau secara istilah, akidah yang dimaksud di situ adalah akidah Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Bisalah masuk di situ nanti ada pokok-pokok keimanan disebut dengan usulul iman, yaitu rukun iman yang 6. Termasuk nanti di sana adalah yang disebut dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan akidah. Kemudian terkait dengan apa tadi? Akhlak ya. Akhlak ini kan kalau kita lihat itu perangai sebenarnya, perangai kemudian juga mungkin juga bisa masuk adab begitu kan. Bagaimana seorang itu bersikap, bagaimana seorang itu harus berbuat dan sebagainya. Ini kan akhlak seseorang. Tentu akhlak ini akan dipengaruhi oleh ilmu, dipengaruhi oleh keimanan seseorang. Biasanya ketika keimanan dan ilmunya itu Masya Allah luar biasa, ini akan berdampak pada akhlak seseorang ataupun bagaimana dia bersikap, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana dia bertetangga, bagaimana dia berkeluarga, bagaimana dia bersuami, beristri dan sebagainya. Ini tentu pengaruh akhlak itu sendiri yang disokong oleh ilmunya yang benar. Kemudian yang terakhir tadi syubhat ya. Terkait dengan perkara syubhat artinya adalah syubhat ini sesuatu yang samar, sesuatu yang belum jelas. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sungguhnya perkara haram itu halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Tapi di antara halal dan haram ini ada umurun mustabihat. Ada perkara-perkara syubhat. Tentu syubhat ini harus diobati dengan ilmu ya, harus diobati dengan ilmu dan pengertian agar kita keluar dari perkara syubhat, maka kita harus paham ilmu. Artinya mengerti tentang masalah itu sehingga kita tidak tersamarkan dengan masalah itu. Tentu di sini dituntut kita untuk tafaqquh, untuk belajar dengan thalabul ilmi sehingga kita bisa memahami dan tidak terjatuh kepada perkara-perkara syubhat. Wallahu taala alam.